Jadi kalian mungkin nggak menyadari bahwa selama ini kalian punya skill sebenarnya, ya, skill yang sebenarnya dipuji oleh teman-teman kalian, tapi kalian nggak nyadarin, ya. Jadi yang dinamakan expertise itu adalah sebuah skill yang kita miliki, ya, yang kalian miliki, yang buat kalian bisa melakukan sesuatu secara peak performance. Ya, jadi kalau sudah melakukan expertise itu kalian berlulus dalam kinerja yang terbaik. Nah itu sekarang cari kemampuanmu selama ini, dan itu bisa jadi tidak terkait dengan pekerjaan atau profesi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum video saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller di Gramedia, silahkan klik di bio saya di bawah ini yang ada titak tebal selengkapnya itu. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini saya akan berikan sebuah topik, kena PHK di era resesi, ini solusinya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum like dan subscribe, silahkan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik yang lainnya, kalian akan mendapatkan pemberitahuan dari saya. Kalian tentu sudah dengar bahwa kita sudah diambang resesi ekonomi. Resesi ekonomi menyebabkan menurunnya daya beli. Akibatnya, karena penjualan menurun, maka income perusahaan pun menurun. Maka tidak heran kalau kemudian mereka memangkas operating cost-nya, atau biasanya perusahaan juga akan menutup area-area yang tidak profit. Dan pada ujung-ujungnya adalah mereka akan mem-PHK para karyawan. Tapi sebenarnya tanpa ada resesi pun, ini kebanyakan dunia sudah sejak lama ancang-ancang ingin mem-PHK para karyawan. Kenapa begitu? Pertama, di era digital ini terjadi pengurangan tenaga kerja besar-besaran. Karena banyak peran dari SDM itu yang digantikan oleh komputer atau robot. Yang mereka, komputer dan robot itu bisa bekerja 7 kali 24 jam tanpa berhenti dan tanpa mengeluh dan tidak minta makan, tidak minta gaji. Nah, jadi sebenarnya mau tidak mau memang kita secara mental harus menyiapkan diri suatu saat kita di PHK. Nah, kemudian yang kedua, sejak ada krisis ekonomi, kemudian disusul dengan pandemi ini juga sudah terjadi PHK besar-besaran. Nah, tapi kalian tidak usah khawatir. Saya punya tips berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya dulu tidak di PHK, malah saya dulu minta di PHK atau minta di pensiun dini, mengundurkan diri ketika usia masih 40 tahunan dari sebuah perusahaan properti. Dan saya dulu langsung lompat, ini istilahnya Robert Kiyosaki, saya langsung lompat dari employee, dari pekerja langsung buka usaha, jadi business owner dulu. Menggunakan pesangon dan juga saya join dengan saudara untuk buka usaha. Tetapi 5 tips yang saya berikan ini pada kalian bukan ngajarin kalian langsung buka usaha, tidak. Tapi cukup menghadapi masa transisi, menghadapi masa transisi, sebelum nanti kalian buka usaha beneran. Oke? Teman sekalian, dari tips yang pertama, jadi semuanya ada 5 tips ya. Tips yang pertama, bersikaplah acceptance. Sekali lagi, bersikaplah
acceptance. Acceptance itu adalah menerima. Jadi sikap psikologis yang terbaik itu dari orang yang tertimpa musibah adalah menerima musibah itu sebagai realitas yang memang harus diterima. Ya, hanya satu saja, ya jalannya itu diterima. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Nah, ketika tiba-tiba kalian terkena PHK dengan alasan resesi ekonomi, berhentilah menyalahkan perusahaan atau situasi ekonomi. Karena semua itu tidak ada gunanya, tidak akan menolong. Pahamilah bahwa itulah situasi real atau kondisi terbaik kalian saat itu. Jadi apapun yang kalian alami, seperti apapun pahitnya, seperti apapun sedihnya, beratnya, terimalah dengan ikhlas. Jadi ibaratnya kita ini naik kapal, ya. Tapi kemudian kapal itu yang kita tumpangi tiba-tiba nabrak karang, bocor, dan pelan-pelan tenggelam. Dalam kondisi semacam itu sudah tidak ada gunanya lagi kalian marah-marah pada kru kapal, pada nahkota, tidak ada gunanya. Toh kita semua nanti akan tenggelam. Nah, daripada kita buang waktu, maka kita bersikap tenang. Ya, kita tenang, kita kemudian fokus gimana caranya untuk menyelamatkan diri. Nah, itu teorinya seperti itu. Maka dengan begitu, dengan sikap yang tenang itu kita jadi cerdas, kita jadi banyak rencana. Ya, kita banyak pikiran-pikiran cerdas untuk melakukan sesuatu ini. Ya. Jadi tips pertama ini ada tools-nya, ya. Saya sudah siapkan tools-nya juga untuk Anda nanti ngadepin tantangan apapun beratnya itu Anda bersikap tenang, ya. Ada tools-nya. Kalau kalian ingin mempraktikkan tools-nya, silahkan simak di YouTube saya yang judulnya TOT NLP 3 Amir. Sekali lagi ya, TOT NLP 3 Amir. Jadi nanti kalau TOT NLP 3 nggak keluar ditambah Amir. Soalnya itu sudah lama sekali saya buat ya. Oke. Ini tips pertama ya. Tips pertama yaitu bersikap acceptance, ya, bersikap menerima. Kemudian sekarang tips yang kedua. Tips yang kedua adalah kalian nyalakan auto leadership. Loh, apa itu auto leadership? Ya, jadi dalam diri kalian itu sebenarnya sudah ada auto leadership-nya sebenarnya. Sudah otomatiknya itu ada. Nah, ini juga sudah saya buatkan YouTube-nya. Silahkan nanti simak di YouTube saya yang berjudul Seri Pemimpin 7 Amir. Ya, sekali lagi ya, Seri Pemimpin 7 Amir. Nanti kalian akan dapatkan apa itu auto leadership. Kemudian sekarang tips yang ketiga. Tips yang ketiga adalah temukan expertise kalian. Ya, temukan expertise kalian. Jadi kalian mungkin nggak menyadari bahwa selama ini kalian punya skill sebenarnya, ya, skill yang sebenarnya dipuji oleh teman-teman kalian, tapi kalian nggak nyadarin, ya. Jadi yang dinamakan expertise itu adalah sebuah skill yang kita miliki, ya, yang kalian miliki, yang buat kalian bisa melakukan sesuatu secara peak performance. Ya, jadi kalau sudah melakukan expertise itu kalian perlu dalam kinerja yang terbaik. Nah itu sekarang cari kemampuanmu selama ini, dan itu bisa jadi tidak terkait dengan pekerjaan atau profesi kalian. Nah, hal yang kalian nggak duga, misalnya, ya, contoh misalnya, ya, keahlian memasak, ya. Nah, kalian tidak bekerja di perusahaan kuliner, enggak ya, tapi kalian bekerja di sebuah kantor, tapi kalian punya keahlian memasak. Kalau memasak kalian luar biasa. Nah ini contoh, ini expertise sebenarnya. Nah ini nanti berguna ya. Nih memasak, membuat kue, ya. Kemudian lagi mendaki gunung, ya. Kalian punya hobi mendaki gunung. Wah ini nanti banyak gunanya ya, mendaki gunung. Karena ini di masa resesi nanti banyak orang yang mau naik gunung tapi dia belum pernah pengalaman. Nah, disitulah Anda mendapatkan job di situ, ya. Oke. Memelihara tanaman. Nah, ini juga luar biasa ini tanaman ini, ya. Mungkin kalian di rumah punya tanaman yang anggrek, tanaman bunga-bungaan yang mahal-mahal itu. Nah, ini saatnya ini expertise ini kalian perkuat di sini, ya. Nah, apalagi menghibur teman. Loh kok menghibur teman, ya.
Jadi ada orang itu yang mempunyai mempunyai performance, ini kepribadian itu menyenangkan banyak orang. Orang ini entah gimana kalau orang itu datang pasti dia asik gitu ya. Jadi kalau nggak ada lu nggak rame gitu ya. Nah ini kalian bisa dikembangkan ini ya. Untuk apa? Kalian nanti latihan jadi MC, terus jadi pemandu acara. Nah, oke ya. Kemudian pasti banyak lagi bikin konten dan seterusnya. Ya, jadi ini tips ketiga ini kalian cari di mana sebenarnya expertise kalian. Sekarang tips yang keempat. Nah, tips yang keempat ini sekarang Anda bikin networking, ya, bikin jaringan, kembangkan sebanyak mungkin jaringan yang tadi terkait sesuai dengan expertise tadi, ya. Jadi kalau sudah ketemu tadi, kemudian kalian sekarang mulai kembangkan jaringan baik offline maupun online. Kalau offline ya cari klub-klub tadi, klub penggemar yang sesuai dengan expertise kalian tadi. Nah, di situ nanti kalian ketemu dengan orang yang satu hobi, ya satu passion di situ itu akan semakin hebat, ya. Oke. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah ujikanlah expertise kalian tadi, ya. Yang sudah Anda kembangkan tadi di jaringan tadi mulai Anda ujikan, ya. Kalian ujikan, kemudian kalian upload di media sosial, bikin konten, kalian tunjukkan pada orang expertise kalian tadi. Nah, ini jadi jangan berpikir komersial ya. Jadi dalam tahap-tahap ini kalian tidak usah berpikir komersial. Tetapi lakukan saja kalau itu buat kalian menjadi happy, menjadi percaya diri, menjadi bangga diri, kalian lakukan saja. Ya, percayalah ya, percaya suatu saat nanti kalau kelima tips itu tadi kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ya, tiba-tiba nanti kalian akan menemukan jalan hidup yang baru, yang tidak kalian duga. Ya, ini adalah pengalaman pribadi saya. Tapi jangan lupa mendekat kepada Tuhan Allah SWT dan selalu meminta pertolongan darinya. Oke, sampai ketemu lagi pada topik-topik yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.